Halo anak-anak kreatif Indonesia, apa kabar semuanya? Salam sehat, sukses dan bahagia. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga anak-anak kreatif Indonesia selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Bersama saya, Bapak Toto Tejamano, pada kesempatan ini kita akan belajar agama Buddha. Namun sebelumnya, mari kita awali pendidikan agama Buddha kali ini dengan berdoa bersama. Mari kita rangkapkan kedua tangan kita, beranjali, dan mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Terpujilah Tiratana Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala cinta kasih dan kebijaksanaan. Pancarkanlah cinta kasih dan kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami senantiasa dapat berpikir, berucap, dan bertindak dengan cinta kasih dan kebijaksanaan pula. Kami bertekad akan belajar yang lebih baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anak-anak kreatif Indonesia yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar agama Buddha dengan tema mengenal Sang Buddha. Nah, tentu anak-anak kreatif Indonesia sudah banyak yang mengenal siapa Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha, dan sifat-sifat baik apa yang perlu kita teladani. Nah, pada kesempatan kali ini nanti Bapak akan menguraikan dan memberikan contoh-contoh sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Sang Buddha sebagai guru agung kita. Nah, anak-anak kreatif Indonesia, sifat-sifat Sang Buddha bisa kita lihat di dalam cerita-cerita yang ada di dalam teks Tipitaka sebagai kitabnya umat Buddha. Nah, Sang Buddha dulunya adalah seorang pangeran yang lahir di sebuah kerajaan namanya Kerajaan Kapilawastu yang berada di India di zaman kuno. Beliau lahir dengan kondisi yang sangat istimewa, sangat membanggakan, sangat menyejukkan, dan sangat agung. Nah, pada saat itu beliau diramal oleh seorang peramal di India yang terkenal, yaitu Pertapa Asita. Beliau akan menjadi orang yang besar. Beliau akan menjadi orang suci yang dikenal di seluruh penjuru dunia. Pertapa Siddhartha Gautama adalah seorang anak yang sangat luar biasa. Beliau mempunyai sifat-sifat agung, sifat-sifat mulia. Salah satunya adalah sifat cinta kasih. Beliau mempunyai cinta kasih yang luar biasa sejak masih kecil. Kalau anak-anak kreatif Indonesia pernah mendengar ada satu cerita yang mengisahkan cinta kasih yang luar biasa dari seorang pangeran Siddhartha ini, anak-anak kreatif Indonesia bisa mendengarkan cerita ini yang ada di video-video maupun juga yang ada di kitab suci. Tetapi Bapak akan sedikit mengulas cerita ini. Pada suatu waktu, Pangeran Siddhartha Gautama kecil berjalan-jalan di sebuah istana. Beliau berjalan sampai pada sebuah taman istana. Dan pada saat itu, beliau bertemu dengan seekor burung belibis. Tetapi burung belibis ini dalam keadaan yang terluka. Burung belibis ini dipanah oleh sepupu Pangeran Siddhartha yang namanya Dewadatta. Nah, apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ketika melihat burung belibis yang terluka ini? Pangeran Siddhartha langsung memegangnya, mengambilnya, dan membawa ke istananya, lalu dengan penuh cinta kasih, mengobati,
kemudian merawat, sampai kemudian burung pelipis ini bisa sembuh. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha kemudian akan melepaskan burung pelipis ini. Tetapi ketika beliau akan melepaskan, sepupunya yang bernama Dewadatta tadi menghampiri Pangeran Siddhartha dan mengatakan, "Hai Pangeran, itu adalah burung pelipisku. Karena aku yang memanahnya, maka serahkan itu kepadaku." Nah, pada saat itu Pangeran Siddhartha juga kemudian menjawab, "Hai Dewadatta, aku yang telah merawat, yang telah menyembuhkan burung ini, maka selayaknya akulah yang memiliki burung ini." Pangeran Siddhartha dan Dewadatta, mereka berdiskusi sampai kemudian berdebat, memperebutkan siapa yang berhak untuk memiliki burung pelipis itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk menemui hakim istana dan bertanya, siapa yang berhak untuk memiliki burung pelipis itu. Nah, kemudian hakim istana menanyakan, apa alasan Dewadatta untuk memiliki burung pelipis itu? Dewadatta mengatakan, karena aku yang telah menangkapnya dengan panahku. Sementara ketika Pangeran Siddhartha Gautama ditanyai oleh hakim istana, beliau mengatakan, aku yang telah merawat burung ini sampai kemudian burung ini sembuh dan sekarang akan saya lepaskan. Hakim istana kemudian memutuskan bahwa yang berhak untuk memiliki burung pelipis adalah Pangeran Siddhartha. Dan hakim istana menyetujui alasan daripada Pangeran Siddhartha, yaitu siapa yang menyelamatkan kehidupan adalah mereka yang berhak atas kehidupan itu, bukan mereka yang menghancurkannya. Nah, setelah itu, kemudian Pangeran Siddhartha melepaskan burung pelipis itu di hutan di dekat istananya, dan akhirnya burung itu bisa bebas kembali terbang dan hidup bahagia di hutan itu. Nah, oleh karena itu, di dalam agama Buddha juga sering ada tradisi Fangsen. Kalau anak-anak kreatif Indonesia sering melihat, ada orang-orang Buddhis Indonesia yang sering melakukan Fangsen, yaitu melepaskan burung, membebaskan mereka dari penderitaan. Nah, anak-anak kreatif Indonesia itu adalah salah satu contoh bagaimana cinta kasih Sang Buddha yang sejak kecil ketika masih sebagai seorang Pangeran Siddhartha, beliau mempunyai cinta kasih yang sangat luar biasa, yang sangat besar kepada siapapun, termasuk kepada burung dan hewan-hewan lainnya. Oleh karena itulah, anak-anak kreatif Indonesia, ini hal yang patut kita contoh dari guru agung kita, Sang Buddha Gautama, mempunyai cinta kasih sejak kecil. Bagaimana kita merawat, menjaga, dan juga membebaskan mereka yang dalam penderitaan. Itu adalah salah satu contoh sifat dari Sang Buddha yang luar biasa. Nah, ada lagi sifat dari Sang Buddha yang perlu kita teladani ketika sebagai seorang pertapa Siddhartha Gautama. Beliau pernah berguru dengan seorang guru yang terkenal. Ada dua gurunya sebenarnya. Yang pertama adalah Aralakalama dan yang kedua adalah Udaka Ramaputta. Nah, ketika beliau berguru kepada Pertapa Alara, Pangeran Siddhartha yang kemudian sudah menjadi seorang pertapa ini belajar dengan sangat giat dan hanya butuh 3 hari untuk bisa menyamai apa yang dipunyai oleh Pertapa Alarakalama. Dan ketika beliau kemudian berguru juga kepada Udaka Ramaputta, beliau juga sama, hanya butuh waktu 3 hari
untuk belajar dan mencerap ilmu yang diberikan oleh guru itu dan langsung bisa menyamai apa yang dipunyai oleh guru tersebut. Nah, anak-anak kreatif Indonesia itu juga yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari Guru Agung Budha Gautama, mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Kepada siapapun dia berguru dan selalu serius, sungguh-sungguh akhirnya bisa mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, nama Siddhartha berarti adalah tercapai segala cita-citanya. Nah, Bapak berharap anak-anak kreatif Indonesia juga meneladani dari Guru Agung Budha Gautama, mempunyai cinta kasih yang luar biasa untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan dan juga mempunyai semangat yang kuat di dalam belajar, di dalam mencerap ilmu pengetahuan yang akhirnya akan memupuk kebijaksanaan kita. Anak-anak kreatif Indonesia, sampai di sini pembelajaran kelas agama Buddha kita. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bapak ingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, pakai masker jika berpergian keluar rumah, dan selalu jaga jarak. Semoga kita bebas dari virus COVID-19 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share Ruang Siar Guru. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa universal kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.